Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimahumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah begitu banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tidak bisa kita hitung, walaupun dengan mesin canggih yang begitu hebat, tapi itu tidak bisa kita hitung. Cuman kita bisa hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita sebagai manusia dalam penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah suri tauladan untuk kita contoh dalam kehidupan ini, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan beragama yang nantinya bekal bagi kita di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimahumullah. Pada pagi ini judul kutum kita adalah apakah boleh berdoa di media sosial. Kita tahu media sosial sekarang ini sangatlah begitu menakjubkan. Banyak pelakon-pelakon media sosial, banyak di media sosial kita bisa mendapatkan informasi, berinteraksi, bahkan mengekspresikan isi hati. Tidak jarang kita temukan status orang di dalam media sosial dalam bentuk doa. Itu adalah bagian dari fenomena kemajuan teknologi. Sekarang di mana fenomena itu dipandang oleh Islam dan bagaimana hukumnya berdoa di media sosial. Kita tahu media sosial adalah sesuatu hal yang baru yang tidak diatur langsung oleh Al-Quran dan Sunnah, dan hanya berlaku yaitu hukum daripada kaidah fikih. Hukumnya yaitu hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah atau boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kemudian ada pula kaidah fikih, hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya. Jadi jika media sosial digunakan untuk kebaikan, maka hal itu dianjurkan. Kemudian kalau media sosial digunakan untuk keburukan atau kemaksiatan, itu malah dilarang, bahkan tingkatannya bisa menjadi haram. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, doa merupakan sesuatu ibadah yang sangat mulia, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Ghafir ayat 60 yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan berkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku dengan tidak mau berdoa akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat As-Sunan dan Nu'aim dari Nu'aim bin Al-Hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, agar doa kita bisa dikabulkan ada beberapa syarat. Yang pertama, beriman dan taat kepada Allah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 186. Bunyian banyak istighfar, sebagaimana dalam surat Nuh ayat 10 sampai 11. Kemudian yang ketiga, langsung kepada Allah tanpa perantara, surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada Allah aku meminta. Kemudian yakin akan dikabulkan, sebagaimana surat Kafir tadi ayat 60. Kemudian disertai usaha yang nyata, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 11. Kemudian
agar juga doa bisa dikabulkan sebagaimana saya telah sampaikan pada kutum sebelumnya, ada doa, ada adabnya. Yang pertama mengangkat tangan, yang kedua memuji Allah dan salawat kepada Nabi, yang ketiga berdoa dengan khusyuk atau tadarruk, yang keempat menutup dengan hamdalah atau pujian kepada Allah. Kemudian ada waktu mustajab dalam berdoa. Yang pertama sepertiga malam terakhir, kemudian antara azan dan iqamah, ketika hujan turun, dan atau saat sujud terakhir dalam sholat. Itulah adab, syarat, dan doa-doa mustajab yang bisa kita lakukan di dalam beribadah. Kemudian timbul pertanyaan kita, bagaimana doa di dalam media sosial? Menuliskan doa dalam media sosial itu boleh, selama tidak ada niat untuk pamer. Tapi hati-hati, bahwasanya setan selalu menginjilkan kita akan berbuat ria di dalamnya, karena kita dianggap manusia yang religius, manusia yang taat kepada Allah. Sebenarnya itu adalah tipuan daya setan. Bahwasanya Allah memberikan kepada kita rambu-rambu berdoa kepadanya, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian di hukum berdoa sangat tergantung kepada niatnya. Kalau niat kita pamer, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau doa itu untuk mendoakan kebaikan sesama muslim, seperti contoh sekarang kita mendoakan warga Palestina yang tertindas daripada Zionis Israel, itu sangat dianjurkan. Doa-doa orang yang beriman, doa-doa orang yang soleh akan makbul ya Allah, terutama untuk doa-doa orang yang teraniaya. Kemudian kita mungkin memberikan gambaran, mengirimkan berupa doa-doa yang sangat bermanfaat bagi orang lain untuk kepentingan kita. Tapi jangan ada unsur daripada ria atau pamer bahwasanya kita betul-betul menjadi orang yang soleh. Mungkin kita pernah melihat status orang, ya Allah, aku telah menyelesaikan membaca Quran hari ini. Ya Allah, kuatkanlah aku dalam beribadah puasa hari ini. Itu sebenarnya tidak perlu kita sampaikan di media sosial. Cukup kita hanya tahu dengan Tuhan kita. Orang lain tidak perlu tahu bahwa kita berpuasa atau membaca Quran, karena itu adalah ranah yang privat atau ranah yang pribadi kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang tahu, nanti ada komentar, disitulah menimbulkan rasa perasaan bangga diri bahwasanya kita orang-orang yang berdoa, orang yang soleh, menggambarkan kita religius atau beragama. Jadi di sini kita simpulkan bahwasanya berdoa di media sosial boleh, asalkan jangan niatnya pamer. Kemudian boleh dilakukan untuk kepentingan umum, seperti mendoakan orang-orang Palestina yang bersifatnya pribadi, yang bersifat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, antara kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dituliskan, karena akan nanti timbul ruang-ruang atau celah bagi setan untuk menggelincirkan kita, sehingga bukan ibadah atau pahala yang kita dapatkan, tapi malah dosa yang kita dapatkan. Itulah bagaimana kemajuan teknologi. Kalau kita tidak pandai mematutinya atau tidak pandai memilah-milahnya, akan sangat berbahaya bagi kita, dan juga akan sangat menguntungkan kita kalau kita memberikan buangan sesuai dengan rambu-rambu yang Allah berikan kepada kita. Sebaiknya hindari doa-doa pribadi dan perbanyak doa-doa untuk kemaslahatan umum. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi pada pagi ini kemajuan teknologi kita tidak perlu tolak, tapi bagaimana kita manfaatkan teknologi itu demi kepentingan yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.